Halo semua, perkenalkan nama saya Eva Selvia Valentina. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Stakat Negeri Pontianak. Dan saat ini saya sedang berada di semester 5. Di sini saya akan membahas tentang peralatan misa. Nah, teman-teman, setiap kali kita ke gereja dan mengikuti misa, ada pemandangan rutin yang selalu kita lihat, yaitu aktivitas imam di altar yang dibantu oleh para misdinar. Dalam melakukan aktivitasnya, selama memimpin ekaristi, begitu banyak peralatan dan perlengkapan yang dilibatkan dalam misa. Bagi kita yang pernah atau masih saat ini menjadi misdinar, tentunya peralatan misa ini sudah begitu akrab dan paling tidak kita tahu nama-namanya. Namun tidak sedikit juga di antara kita yang tidak tahu, bahkan masih bingung dengan yang namanya peralatan misa ini serta kegunaannya untuk apa sih? Nah, dari peralatan tersebut, untuk itu, dalam video kali ini saatnya kita berbagi soal peralatan misa satu persatu sekalian dengan gambarnya agar lebih jelas. Yang pertama yaitu piala. Piala adalah cawan yang menjadi tempat anggur untuk dikonsekrasikan. Melambangkan cawan yang dipergunakan Tuhan kita pada perjamuan malam terakhir, di mana ia untuk pertama kalinya mempersembahkan darahnya. Piala juga melambangkan cawan sengsara Kristus, di mana di dalam kitab Markus yaitu bab 14 ayat 36 yang berbunyi, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku." Dan yang terakhir, piala melambangkan hati Yesus, di mana mengalirnya darahnya demi penebusan kita. Kemudian yang kedua, patena. Patena ini berasal dari bahasa Latin yang artinya piring. Patena yang sekarang berbentuk bundar, datar, dan dirancang untuk roti pemimpin perayaan Ekaristi, aslinya sungguh sebuah piring. Dengan munculnya roti-roti kecil yang dibuat khusus untuk umat yang biasanya disimpan dalam sibori, fungsi dari patena adalah sebagai piring menghilang. Patena hendaknya dibuat serasi dengan pialanya dari bahan yang sama dengan piala, yaitu dari emas atau setidak-tidaknya disepuh emas. Patena diletakkan di atas purifikatorium. Purifikatorium yang ketiga. Nah, purifikatorium sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu purificatorium, yaitu sehelai kain lenan. Kain lenan berwarna putih berbentuk segi empat untuk membersihkan piala, sibori, dan patena. Sesudah dipergunakan, purifikatorium dapat dilipat 3 memanjang, lalu diletakkan di atas piala. Yang ketiga ada corporale. Corporale adalah sehelai kain lenan putih berbentuk bujur sangkar dengan gambar salib kecil di tengahnya. Nah, seringkali juga corporale ini, pinggiran corporale itu dihiasi dengan renda. Dalam perayaan Ekaristi, imam membentangkan corporale di atas altar sebagai alas untuk bejana-bejana suci, roti, dan anggur. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu pala. Pala berasal dari bahasa Latin yaitu pala corporalis yang berarti kain untuk tubuh Tuhan. Adalah kain lenan putih yang keras dan kaku seperti papan, kemudian berbentuk bujur sangkar dipergunakan untuk menutup piala. Pala melambangkan batu makam yang digulingkan para prajurit Romawi untuk menutup pintu masuk ke makam Yesus. Pala diletakkan di atas patena. Kemudian selanjutnya ada sibori.
Cibori berasal dari bahasa Latin ciborium yang artinya piala dan logam. Adalah bejana serupa piala tetapi dengan tutup di atasnya. Ciborilah wadah untuk roti-roti kecil yang akan dibagikan dalam komuni kepada umat beriman. Cibori dibuat dari logam mulia, bagian dalamnya biasa dibuat dari emas atau disepuh emas. Kemudian selanjutnya ada pyxis. Pyxis adalah sebuah wadah kecil berbentuk bundar dengan engsel penutup, serupa wadah pada jam kuno. Kemudian, pyxis ini dipergunakan untuk menyimpan sakramen Maha Kudus yang akan dihantarkan kepada mereka yang sakit atau yang akan ditahtakan dalam kebaktian kepada sakramen Maha Kudus. Lalu ada ampul. Ampul adalah dua bejana yang dibuat dari kaca atau logam. Bentuknya seperti boyung kecil dengan tutup di atasnya. Ampul adalah bejana-bejana dari mana imam atau diakon menuangkan air dan anggur ke dalam piala. Selalu ada dua ampul di atas meja kredens dalam setiap misa. Lalu kemudian ada lavabo. Lavabo berasal dari bahasa Latin yaitu lavare yang berarti membasuh. Adalah bejana berbentuk seperti boyong kecil atau dapat juga berupa mangkuk, tempat menampung air bersih yang dipergunakan imam untuk membasuh tangan sesudah persiapan persembahan. Sebuah lap biasanya menyertai lavabo untuk dipergunakan mengeringkan tangan imam. Kemudian selanjutnya aspergillum. Aspergillum artinya memerciki. Adalah sebatang tongkat pendek yang di ujungnya terdapat sebuah bola logam yang berlubang-lubang yang dipergunakan untuk memercikan air suci pada orang atau benda dalam asperges dan pemberkatan. Bejana air suci adalah wadah yang dipergunakan untuk menampung air suci ke dalam aspergillum dicelupkan. Selanjutnya ada turibulum. Turibulum berasal dari bahasa Latin yaitu turis yang berarti dupa. Adalah bejana di mana dupa dibakar untuk pendupaan liturgi. Turibulum ini terdiri dari satu badan dari logam dengan tutup terpisah yang menundangi suatu wadah untuk arang dan dupa. Nah, turibulum ini dibawa dan diayun-ayunkan dengan 3 rantai yang dipasangkan pada badannya. Sementara rantai keempat dipergunakan untuk menggerak-gerakkan tutupnya. Pada turibulum dipasangkan bara api, lalu di atasnya ditaburkan serbuk dupa sehingga asap dupa membuang dan menyebarkan bau harum. Kemudian selanjutnya ada navikula. Navikula ini disebut juga sebagai wadah dupa. Adalah bejana tempat menyimpan serbuk dupa. Dupa adalah getah yang harum dan rempah-rempah yang diambil dari tanaman. Biasanya dibakar dengan campuran tambahan guna memperbaiki asapnya lebih tebal dan aromanya lebih harum. Asap dupa yang dibakar naik ke atas melambangkan naiknya doa-doa umat beriman kepada Tuhan. Ada pada kita catatan mengenai penggunaan dupa bahkan sejak awal kisah Perjanjian Lama. Secara simbolis, dupa melambangkan semangat umat Kristiani yang berkobar-kobar, harum mewangi keutamaan dan naiknya doa-doa serta perbuatan-perbuatan baik kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir yaitu sakramentarium. Sakramentarium atau buku misa adalah buku pegangan imam pada waktu memimpin perayaan Ekaristi yang berisi doa-doa dan tata perayaan Ekaristi. Oke, sekian dari katekese hari ini. Semoga bermanfaat untuk orang-orang yang mendengarkannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini. Semoga kedepannya kita dapat mengupload video-video lebih menarik. Dadah!